Pelita. Perkenalkan, saya Ari Lestari, Ketua Komunitas Pelita. Di sini saya akan memperkenalkan siapa itu Pelita dan siapa itu CPP ya. Nah, di sini perkenalan, Bu Liana bisa nggak itu apanya PT-nya di itu kan di up. Halo Bu Liana. Iya Mbak, ada di layar ada tidak Mbak? Belum muncul. Sebentar, ada nggak? Nah ini baru masih muter-muter. Nah, ini, perkenalan dengan Pelita dan CPP. Next. Pelita. Pelita adalah sebuah komunitas yang anggotanya terdiri dari wanita sesuai dengan singkatannya, yaitu Penggiat Literasi Wanita Bahagia. Pelita ini berdiri baru 1 tahun ya, baru akan 1 tahun, yaitu tepatnya tanggal 3 Maret 2022. Nah, jadi nanti 3 Maret 2023 Pelita tepat 1 tahun. Nah, visi dan misi Pelita sendiri yaitu visi mencetak masyarakat Indonesia menjadi SDM literat, cinta baca, tulis bahagia, menulis bebas tanpa beban, produktif berkarya, memberikan sumbangsih dan solusi untuk bangsa juga negara. Sedangkan misinya yaitu 1. Mengadakan event nulis bareng bersama bintang. Misalnya artis, tokoh masyarakat, penggiat literasi, menteri pencinta literasi, ulama kondang, dan lain-lain. Nah, untuk event ini sudah pernah diadakan oleh Pelita pada tahun lalu, yaitu bersama narasumbernya, yaitu bersama bintangnya, yaitu Edi Brukoli dan Ibu Sinta Wahid. Beliau adalah istri almarhum Bapak Gus Dur. Terus yang kedua, misi Pelita yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan menulis, webinar kepenulisan, editing cover, menulis antologi, dan buku solo. Nah, ini rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas Pelita ada disediakan grup untuk pelatihan-pelatihan menulis tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan penerbit. Di sini Pelita alhamdulillah sudah memiliki penerbit buku sendiri ya, yaitu CPP. Sedangkan yang keempat, bekerja sama dengan para duta baca nasional, narasumber menulis nasional yang inspiratif. Yang kelima, mengadakan lomba-lomba menulis. Yang keenam, mendonasikan sebagian hasil menulis untuk kontribusi pada kemanusiaan dan menolong yang tidak mampu. Jadi selain kita menulis, kita juga ada andil dalam kemanusiaan ya Bapak Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Yang ketujuh, membuat majalah online maupun offline. Yang kedelapan, menciptakan lapangan kerja untuk anggota komunitas. Jadi yang tergabung dalam anggota komunitas Pelita akan kita sediakan lapangan kerja misalnya sebagai editor, PJ event. Dan itu pun kita akan pilih ya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Next. Sedangkan keanggotaan dan pendanaan. Keanggotaan masyarakat umum khususnya perempuan yang tadi sudah saya bilang bahwa anggota Pelita hanya khusus untuk wanita. Seluruh lapisan dan sebagai berbagai profesi termasuk guru, dosen, pelajar, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.
Jumlah anggota keseluruhan pada saat ini 158 orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, teman-teman. Alhamdulillah anggota Pelita ada 158. Sedangkan pendanaan mandiri yaitu pendanaan dari kita sendiri, dari para anggota sendiri, dari para yang ada di dalam komunitas ini. Sumber dana diambil dari event-event yang kita laksanakan, misalnya event menulis, event lomba-lomba dan sebagainya. Ada juga donatur dari orang-orang yang baik hati juga, kadang-kadang ada juga. Terus pengeluaran itu semua untuk biaya paket terbit buku, editing, layouting, ISBN, cetak dan distribusi dan lain-lain. Sekarang kita perkenalan dengan CPP. CPP adalah sebuah perusahaan penerbitan buku yang bekerja sama dengan komunitas Pelita. Jadi bedanya CPP sama Pelita yaitu kalau CPP ini sebagai wadah untuk para penulis, bisa penulis itu menghasilkan karya. Kemudian CPP lah yang akan menerbitkannya, yang mengurus ISBN ke perpustakaan pusat dan sebagainya. Di sini CPP khusus untuk anggota-anggota Pelita itu terbit di free ya, gratis untuk anggota Pelita, free. Hanya biaya cetak aja ya teman-teman ya. Jadi agak ringan kalau kita sebagai anggota Pelita. Bagi teman-teman yang memiliki karya masih diendam, belum memiliki penerbit, bisa untuk mengajukan terbit bukunya di CPP ya. Nah, ini beberapa buku hasil karya CPP dari event-event. Ini masih kurang banyak ini, hanya sebagian ya teman-teman ya, masih banyak banget buku-buku dari CPP. Nah, itu aja perkenalan dari CPP dan Pelita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Liana. Baik, terima kasih atas sambutannya. Kita langsung saja, namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga kepada CPP yang telah mensupport acara webinar kali ini. Kita lanjut ke narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Kansa, salam kenal. Saya Liana dari Bandung. Saya Kansa dari Kalimantan Tengah. Waduh, jauh sekali ya, seluruh Nusantara sepertinya ada. Salam Nusantara untuk semua. Sebelumnya saya akan bacakan bio narasi dari narasumber kita kali ini, yakni Kansa Az-Zahra, seorang single parent yang lahir pada tanggal 15 September di kota Mentaya, Sampit, Kalimantan Tengah. Memiliki hobi memasak, membaca, dan tentunya juga menulis. Waktu kecil punya cita-cita menjadi seorang perawat, tetapi tidak terwujud dan sekarang malah menjadi seorang penulis. Tapi luar biasa ya Mbak. Ibu dari tiga orang anak ini pernah bersekolah di SDN 5 Sampit, kemudian MTS Negeri Sampit, dan melanjutkan ke MAN Sampit di jurusan bahasa. Saat ini Mbak Kansa hanya menginginkan bisa menerbitkan cerbung horor yang dia tulis ke dalam sebuah novel yang berjudul Mertuaku Sandah. Apa tuh ya? Penasaran nih Mbak? Saya juga apa isinya. Boleh langsung saja ya Mbak ya. Silahkan Mbak Kansa untuk waktunya. Iya, terima kasih buat Mbak Liana untuk waktunya. Nah, untuk pertama-tama saya ucapkan selamat buat semua, selamat datang. Ini buku bestseller saya ini buku kedua sebenarnya. Buku kedua. Kalau untuk buku pertama itu berjudul Aku Yang Selalu Salah di Matamu. Yang sempat bestseller yang ini. Untuk pertama kali menulis
Ya, pertama kali terjun di dunia literasi itu bulan April sih, tahun 2020. Pertama kali masuk di grup KBM, ada yang pernah tahu sama KBM, tapi KBM lama yang pendirinya itu Pak Isa. Iya, Ya saya Mbak, saya Iya, sempat Kak. masuk situ Mbak, Ya. tapi tidak aktif. udah. KBM Iya, sama, lama udah. udah itu udah banyak out kan, ganti-ganti terus itu KBM lama. Iya, Nah, iya betul Mbak. Ganti-ganti terus sekarang. Jadi pusing. iya. Nah, saya tuh terlahir dari KBM up loh. Kita seangkatan, Mbak. Kalau aku di 2019 akhir, kalau Mbak Kansa di bulan April. Iya, April 2020 Iya. pertama kali. Nah, sebelumnya minta maaf ya, soalnya saya nggak terlalu lancar berbahasa Indonesia. Enggak mau. Bahasa Inggrisnya Mbak. Keren. Ya, bahasa daerah aja nggak apa-apa. Ke daerah nanti nggak ada yang ngerti. Bisa lah. Sedikit-sedikit cuman A berubah E aja. Terus untuk pertama kali menulis itu nulis cerpen ya, yang ASBM itu ya lumayan waktu itu di KBM aja ya. KBM itu langsung 3.000 yang like. Nah, terus aku terusin nulisnya. Sempat tamat terus nulis lagi di ke Mertua Sanda. Awalnya sih mau menerbitin buku pertama itu rasa sulit banget. Cari penerbit ke sana kemari, enggak diterima, mungkin kurang menjual ya saat itu. Ceritanya. Nah, terus setelah itu ada kakak katanya bikin cerita itu dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sih banyak horor. Maka dari itu jadi penulis horor sekarang. Sandah itu apa ya Mbak? Kenapa? Sandah itu apa ya? Sandah itu sejenis kunti. Yo, kalau di Ya. Kalimantan mungkin sandah ya. Ya, kalau di Kalimantan namanya sandah. Cuman kalau sandah ini wajahnya lebih lebar. Rambutnya acak-acakan, pokoknya besar dan lebar wajahnya. Soalnya saya pernah ketemu. Sudah berkenalan, Mbak. Kenalan. Itu ketemu sama Sandra itu waktu hamil anak kedua. Ketemu sama Sandra. Soalnya waktu Takut atau kaget atau gimana tuh, Mbak? Apa ya? Perasaannya campur aduk. Dari campur aduk langsung ide ya untuk dituliskan pengalaman itu ya, Mbak? Kalau ketemu itu waktu hamil anak kedua tahun 2011. Masih belum jadi penulis. Kan menulisnya ini Mertua Sanda ini terbitannya bulan Agustus. Suka dukanya itu ya itu banyak yang plagiat. Oh gitu. Iya, kalau Mertua Sanda banyak banget yang plagiat. Padahal itu karya asli Mbak sendiri ya yang awal? Iya. Iya. Malahan saya yang dikatakan plagiat. Oh, kok bisa ya? Enggak tahu. Terus kan buktikan kita pertama kali upload cerita kan ada situ kan tanggalnya. Nah, waktu itu kan masih di KBM itu ada tanggalnya. Jadi mereka percaya, kalau untuk reader-reader lain mereka lebih percaya ke kita kan. Oh, betul, ada bukti ya. Iya, ada bukti. Ada bukti lainnya. Alhamdulillah Mertua Sanda jadi bestseller. Dalam open PO terjual 300 berapa kemarin itu dalam open PO-nya. Keren ya. Alhamdulillah perjuangannya itu tidak
Nah, mungkin sekarang bisa ditularkan ke kita-kita nih Mbak, bagaimana tipsnya ya hari ini. Untuk Tweetnya mungkin Bu Liana udah mulai bisa itu dari Share. awal itu menjadi penulis yang kreatif. Ya, baik. Itu mungkin Nah, next. Iya, untuk poin-poinnya itu kan perlu kepercayaan diri sih. Selain itu kan kita harus menemukan genre yang kita kuasai. Biasanya kan untuk pertama kali kita nulis, masih belum, terus nulis lagi genre lain, masih belum. Nanti kalau misalkan kita nulis yang udah merasuk ke dalam diri kita itu mungkin lebih lancar nulisnya. Sama juga sih kayak aku dulu. Kayak gitu juga. Terus jangan takut bersaing lah sama penulis-penulis lain. Kita kan perlu dari awal. Enggak langsung hits. Dari awal banyak dari pembaca-pembaca kan kadang ada yang bosan ceritanya gitu-gitu mulu. Kadang kan kayak gitu. Ada juga yang suka, ada yang enggak. Terus kita untuk menemukan ide ceritanya itu kan bisa dari kehidupan sehari-hari. Misalkan ada kita lihat tetangga, kalau yang suka romantis, langsung upload ceritanya. Nah, yang lebih utama lagi, kita bisa berani bertarung dalam kemageran. Kadang kita nulis itu sebentar Mbak Kansa, kayaknya ke-mute. Mbak Kansa. Mbak Kansa. Iya. Iya, barusan ke-mute kayaknya. Iya, mic-nya. Iya, Lanjut, udah. boleh Mbak lanjut. Terus kita harus berani bertarung melawan kemageran kita. Kadang kan kita bisa males tuh nulis. Misalkan saat kita mau nulis, terus scroll lagi sama Facebook, disitulah kadang kemageran kita yang gimana, nggak terlalu fokus. Kalau untuk menulis itu sebenarnya paling enak itu di jam malam. Jam malam sama subuh. Ya, itu kan otak kita kan masih refresh itu. Setelah subuh itu yang paling bagus. Setelah subuh, kalau dulu kan, kalau sekarang aku kan banyak kerjaan. Jadi sekarang menulis agak sendat. Kalau dulu masih belum kerja, khusus fokus di penulisan malam sama subuh. Ada yang nambahin? Ada yang nambahin. Nah, untuk buku-buku yang udah terbit ada 10 buku solo. Kalau antologi sih kurang ngitung ya. Kalau buat antologinya. Bu Liana itu halamannya next mungkin yang buku-buku solo. Terus lagi Bu, halaman berikutnya. Nah, ini. Nah, untuk buku solo udah ada 10. Kalau dari buku ke-9 ya sampai ke buku 10 itu ya lumayan lah. Ini semua horor ya Mbak ya? Enggak, untuk yang pertama itu romance. Aku yang salah di matamu itu romance. Sebagian ada ngikutin jalan cerita hidupku.
Mertua Sandah ini berseri gitu ya? Mertuaku Sandah ini berseri, Mbak? Ada satu Beda. yang... Beda. Oh, Kalau beda. untuk ya, kalau untuk mertuaku Sanda yang pertama itu apa motif motif kematiannya itu yang berbeda. Motif kematiannya yang berbeda. Oh, Kalau gitu. pertama itu motif kematiannya ya itu apa ya? Sama apa untuk memberi penunduk sama suami. Itu motifnya. Tapi yang bestseller itu yang mertuaku Sanda yang pertama. Oh, bukan Kalau yang kedua ya? Bukan. Yang pertama. Sayang Jadi, yang jadi ini penasaran nih Mbak, isinya seperti apa? kalau penasaran bisa ke KBM Up bacanya. Oh gitu ya, sudah semua di-upload di situ ya Mbak ya? Iya, di KBM Up Oke atas deh. nama langsung klik ini aja Mertua Sanda kalau namanya tuh pakai Rima Dini atau Kansa bisa juga rasanya. Nah untuk yang ini cerita yang ini motif kematiannya itu karena dia jadi Sanda itu karena dia ngasih yang nggak bagus itu buat suaminya biar suaminya nurut atau apa gitu. Ini untuk yang pertama. Kalau mertuaku Sanda yang kedua itu seorang guru ngaji. Cuman yang nggak nggak terlalu kurang lah horornya, lebih horor yang di sini. Terus kalau mitos ini pernah dibacakan sama seseorang di YouTube. Mitos. Menceritakan apa tuh Mbak? Mitos ini menceritakan apa pantangan-pantangan yang ada di Kalimantan. Misalnya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus gini, harus gitu. Kalau melanggar pantangan akan terjadi sesuatu. Itu yang mitos. Mitos yang sering terjadi di Kalimantan. Ini ada 2 buku juga ya mitos berseri atau bagaimana nih Mbak? Kalau mitos ini untuk cerbungnya. Kalau yang mitos Kalimantan itu cerpen. Kumpulan-kumpulan cerpen mungkin ya Mbak ya? Kumpulan cerpen, iya kumpulan cerpen. Kalau ini cerita bersambung. Cerita bersambung ini pernah juga ngalamin di daerah di sini kan lupa saya ini ada aku tulis enggak ya daerahnya. Soalnya kalau di Kalimantan sini daerah Kalab itu yang sangat rawan dengan mistis. Sangat rawan dengan mistis. Disitulah yang kejadian mitos. Daerah Kalab namanya. Yang sangat rawan itu daerah pantai. Itu cerita dia lanjut Mbak. Dia lanjut. Iya apa dulu? Kalau yang ini karya-karyanya mungkin ya Mbak ya? Iya. Kalau yang mantra ini kemarin ikut ini mantra ini yang pernah dikerjakan mantra-mantra waktu masih muda dulu. Ada mantra-mantranya di sini. Maksudnya misalkan supaya seseorang lebih nempel. Nah, terus kan dipakaikan mantra ya seperti ini. Masuk dalam cerita ini mantra-mantra. Kalau buku-buku lainnya udah habis, nggak ada. Tinggal itu aja. Dari 10 buku ini yang paling mengesankan yang mana nih Mbak saat menuliskan ide-ide cerita atau pengalaman-pengalaman yang mengesankan di antara 10 ini yang mana nih Mbak? Ini sama ini. Kalau Mertua Sanda ini saat menulisnya itu makhluk ada ngikutin.
Nggak takut, Mbak? Selalu hadir. Ini makhluknya ini selalu hadir kalau kita lagi nulis ini. Jadi untuk menulis Mertuaku Sanda ini untuk satu episode sampai 7 hari baru selesai. Satu episode aja 7 hari menyelesaikannya. Tapi nggak ada rasa takut atau gimana ya, Mbak? Kalau mau nulisnya itu sempat sakit, tapi kalau udah mau finish baru nggak apa-apa. Waktu baru-baru aja, baru nulis dari episode pertama, kedua sampai berapa episode kemarin, ke-13. Sampai episode ke-13 itu selalu dapat gangguan. Seperti Selalu apa? datang. Oh, gitu. Seperti Iya. apa tuh, Mbak? Itu apa, jendela kadang kan terbuka sendiri. Kan nulisnya malam terus ini. Jadi terbuka jendela. Merinding, kadang ada yang niup di belakang. Bukan angin itu. Iya ya, antara percaya dan nggak percaya, tapi Iya, sebenarnya. iya betul. Antara percaya dan tidak. Tapi jadi sebuah buku ya, dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan itu luar Iya. biasa. Bukunya bestseller lagi. Kalau yang ini memang pengalaman pribadi, dijadikan, dibuat bumbu-bumbunya. Betul-betul. Nah ya, biar lebih apa membacanya. Lebih Soalnya ini antusias pengalaman baca ya. pribadi yang di sini. Iya. Berarti ini semua hampir pengalaman pribadi atau hanya sekedar apa sih, karangan-karangan biasa aja atau gimana nih, Mbak? Kalau pengalaman pribadi itu ada 4. Ini Mertua Sanda, mitos, SDM, sama guna-guna. Guna-guna. Soalnya pernah diguna-gunain orang. Orang ngirim guna-guna pernah. Kalau di Kalimantan masih kental mungkin ya. Guna-guna, Iya. mitos, dan Iya. mantra-mantra lainnya juga ya. Jadi Iya, benar-benar. oh, begitu. Jadi tahu ya, terutama saya pribadi mungkin baru tahu apa di daerah Kalimantan tuh sangat kental dengan hal-hal seperti itu ya, Mbak ya. Iya. Dan Kalau Mbak, mitos, ya. dan Mbak sendiri langsung punya ide, langsung ditulis gitu ya. Apakah Iya. betul dari menulisnya itu ada kesulitan atau ada rasa bosan nggak gitu, Mbak? Kalau bosan ada, terus bosan itu apa ya? Itu kalau kita nulis itu loh sering ditemuin, itu yang bikin kita sedikit down. Kan aku nih pengecut loh lihat hantu-hantu. Tapi suka nulis horor. Padahal pengecut orangnya. Penakut. Penakut. Iya, Penakut. Kalau pengecut lain lagi. Ya Allah. Ya penakut banget orangnya. Penakut tapi berani ya menuliskannya, hebat, Mbak. Nulisnya Kan tantangan itu, Bu Liana. Ya. Tantangan. Ya. Nah, nanti bisa diputarkan itu, Bu, cuplikannya, videonya. Video Boleh, Mbak, masih Sanda. ada yang ingin disampaikan, Mbak Kansa, tentang ide kreatifnya mungkin? Minta doanya aja. Semoga lolos difilmkan. Masya Mertua Sanda. Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tembus ya, Mbak ya. Juga buat CPP ya. Buat CPP dan Pelita, terima kasih banget. Doakan saja ini biar bisa lolos difilmkan. Ya, mudah-mudahan ya, Mbak, lancar. Amin. Iya, cuplikannya coba saya akan share. Sebentar, cuplikan yang video itu ya, Mbak Ari ya? Ya, Bu, yang video Sandah itu, yang video film itu.
Oh, video film. Coba saya ini dulu sebentar. Oh, dari Mbak Kansa sendiri bisa nggak kirimnya? Tadi saya sudah download, sepertinya tidak muncul. Dokumennya nggak bisa kebuka. Ya, Mbak Ari, bisa nggak Mbak Ari yang share? Coba ya, aku coba Ya, dari di sini. saya nggak bisa, Mbak. Sambil menunggu, mungkin para peserta webinar ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Kansa ini, dipersilakan ya Mbak ya. Ya, dipersilakan. Kalau menulis novel sendiri Mbak, ada kesulitan nggak? Atau Mbak itu menulisnya tuh bersambung melalui KBM atau ditulis di alat seperti laptop atau apa tuh Mbak? Kalau menulisnya di PS Office, di HP Oh gitu saja. langsung. Oh di HP saja Ya, ya? Di HP. di HP. Kemudian dikumpulkan dalam satu file mungkin ya Mbak? Iya, benar. Hmm. Terus kan kita up di berbagai platform. Nah harus berani gitu ya Mbak ya? Berarti iya. Kadang-kadang kita Dulu iya, kadang-kadang kita nulis punya karya, kadang-kadang malu untuk mempublikasikannya, Mbak. Tuh, bagaimana Mbak caranya Iya. supaya kita tidak malu, tidak takut, takut takut nggak seru Dipilih. ceritanya gitu. Nah, itu bagaimana tuh Mbak Iya. mengatasinya? Harus percaya diri lah. Percaya diri, kita harus kuat. Kita yakin, kita yakin kalau cerita kita itu bakalan banyak pembacanya. Jangan takut juga kalau cerita yang kita buat itu nggak ada pembacanya, karena setiap tulisan pasti menemukan pembacanya sendiri. Oh gitu ya Mbak ya. Ya. Silakan peserta yang lain bila ada yang ingin ditanyakan mengenai proses kreatif membuat novel ini. Mbak Kansa, ada nggak sih tips-tips untuk maksudnya melawan kemalasan gitu? Nih, aku sendiri Nah, suka betul. nulis. Ketika sudah sampai di pertengahan bab ini tuh kayak udahlah gitu. Scroll sebentar ke sosial media, kemudian bablas sampai beberapa jam, kemudian baru ingat mau nulis gitu. Niatnya mau nulis itu gede, tapi ketika sudah sampai di draft itu udah deh ntar aja gitu. Ada nggak sih tipsnya biar nggak males buat nulis? Kalau kita ngambil genre apa, misalkan lagi malas ini, kita coba membaca sesuai genre yang kita tulis atau kita nonton. Siapa tahu kan ketemu lagi idenya dari membaca atau menonton sebuah film itu. Benar. Tapi aku tuh kadang kalau nonton film suka keterusan, Mbak. Jadi nggak nulis-nulis. Kalau bisa itu lawan kemageran itu ikut event. Menulis 1 hari 1 bab. Ya, seperti parade gitu ya. Iya. 1 hari 1 bab biasanya kan ditentukan itu berapa minimal jumlah katanya. Biasanya kan 1000 ya? 1000. Nah, minimal 1000 ya biasanya. Belajar melawan ya kayak gitu. Aku pun sering mageran. Jadi saat nulis itu mageran. Sampai baru separuh udah mager. Baca lagi, nonton lagi. Nah, baru bisa ketemu lagi, idenya nulis lagi. Saya coba share screen yang video tadi, apakah bisa terlihat tidak? Ya, terlihat. Ada suaranya? Belum, Bu. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Tapi saya ada ya suaranya? Di sini nggak ada.
Suaranya belum ada, Bu Liana. Sekarang ada? Belum. Udah ada suaranya, udah. Udah, Bu. Udah, Ada suaranya, alhamdulillah. Mbak? Ada. Udah. Yang lain kurang tahu. Kalau yang lain ada Belum, nggak belum suaranya? yang di sini belum. Nggak ada peserta belum dengar suaranya. Oh, nggak ada ya? Belum Belum. keluar suara. Kenapa ya? Gimana ya biar ada suaranya bisa muncul? Ih, serem banget filmnya. Kematian. Ini suaranya nggak keluar. Itu mengisahkan tentang apa itu intinya Mbak Kansa? Kematian. Tentang itu apa? Seseorang itu loh yang menggunakan ilmu, bukan ilmu juga ya sebenarnya. Cuman itu supaya suaminya tunduk, seperti memberi makanannya Kayak seperti guna-guna gitu mungkin. Bukan juga guna-guna. Kalau ini bukan seperti ilmu hitam, bukan. Cuman apa ya ini? Ilmu pelet. Sejenisnya, iya. Nah, udah itu apa turun-temurun kayak seperti legenda gitu ya, melegenda gitu. Ini ya hantu legenda. Cerita legendaris dari Kalimantan itu Sanda. Merinding. Izin tanya nih Mbak Kansa. Kalau Iya. dulu aku baca asal-usulnya sadah ini biasanya dengan orang yang biasa menggunakan darah haid yang dicampurkan ke minuman atau makanan pasangannya supaya pasangannya lebih turut gitu. Iya. Iya benar, seperti itu. Iya benar itu. Ya kayak gitu, sejenis ilmu pelet. Iya, sejenis ilmu pelet. Tapi dengan medianya darah haid. Iya. Darah haid, kadang itu nasi yang dikangkangin itu. Iya. Terus kalau di dalam cerita ini si Maksaroh itu ngasih suaminya ari-ari anaknya. Oh. Iya. Merinding. Ari-ari anaknya itu dikasih makan. Lebih serem novelnya nanti daripada filmnya, lebih serem novelnya. Oh. Suaranya Kalau juga novel sudah serem, Mbak. Anak saya langsung lari dengarnya. Bulu kuduknya berdiri nih sore-sore juga. Tapi memang begini ya, kalau orang penakut itu lebih menulis novel itu lebih terasa, feel-nya lebih masuk karena ya itu tadi kita ngerasain rasa takutnya kayak gimana. Iya, tukang DTF mah anger kudu ditransfer ayeuna kan eta mah ada ya ilmu pelet yang sampai segitunya. Pengaruhnya Ada juga ilmu pelet Ada. dari tusuk ya Mbak Kansa. Kayak tusuk emas katanya. Kalau susuk bukan masuk susuk ini. Suaranya belum itu ya, Bu, belum bisa kedengeran ya itu. Iya, kenapa ya saya nggak ada suaranya, hanya Di saya nggak bisa saya angkat. Nggak saya ada saya bisa share naikkan. tapi tidak ada. Mbak Kansa kapan nih mau mengutip cerita tentang legendanya Kalimantan yang lebih kuat lagi nih? Salah satunya adalah Kuyang. Kapan nih? Oh iya, betul Mbak, biar kita kenal juga. Kuyang Atau itu teman-teman yang lain juga ya. Kuyang ya. Kalau itu kayaknya banyak udah ngangkat cerita Kuyang. Nah, Banyak, tapi jelas feel-nya setiap penulis akan memiliki feel yang berbeda. Iya, masing-masing penulis punya apa? Punya cara sendiri. identik sendiri-sendiri gitu. Benar. kalau aku rencananya mau bikin cerita Kuyang juga sih, cuman lebih ke ibu hamil mendaring namanya. Tian Mendaring.
penelitian menjadi. Nah, Ya, ini Mbak. nanti bisa kita kolaborasi nih ya Mbak Kansa ya, dengan para peserta juga nanti dengan anggota-anggota pelita yang lain. Nanti kita Boleh. akan bikin kolaborasi menulis Legenda bersama ya. dengan mengangkat cerita dari daerah masing-masing. Bagaimana? Oh, boleh, bisa. Ada kan? Bisa. Mengangkat cerita dari daerah masing-masing. Misalnya Biar kita Mbak lebih Kansa mengenal dari ya. Kalimantan, yang ada yang dari mana itu? Dari Bekasi, ada yang dari Sulawesi atau dari mana? Dari timur-timur, dari mana aja. Nah, nanti silahkan diangkat sebagai Bali. Ada yang Mbak Kansa, bertanya gimana nih Mbak. kalau kita bikin antologi aja di CPP gitu? Kita cetakan bareng-bareng cetaknya. Ayo, Nanti gitu boleh. Boleh. Mbak, ada yang bertanya melalui chat nih Mbak. Iya. Mbak Kansa ada yang tanya. Silahkan Ibu. Iya. Riana, silahkan Ini dibacakan. dari siapa ya? Oh, ini dari Rahmatunisa dari Manislor Kuningan. Assalamualaikum Mbak Kansa, mau tanya, itu dalam bikin novel itu apa Mbak Kansa mengadakan penelitian dulu? Soalnya ceritanya mengandung horor serta cerita-cerita mistis. Apa ada masyarakat yang protes juga dengan cerita horor Mbak Kansa ini? Silakan Mbak. Kalau yang protes ya lumayan banyak sih, cuman kan mereka nggak tahu adat dan kebiasaan di Kalimantan, khususnya di Sampit tempat di kota saya. Terus kalau untuk penelitian, kalau horor sih jarang ya aku ngadakan penelitian, soalnya merasakan langsung diriku yang merasakan ya Mbak, mengalami. Iya. Pengalaman pribadi sendiri. Rata-rata pengalaman pribadi sendiri kalau yang horor. Kalau untuk yang romantis ataupun bukan asal-asal bikin cerita itu perlu penelitian dulu. Next, selanjutnya dari Bu Iim Kamilah dari Bekasi. Bagaimana prosesnya sehingga novel Mbak Kansa bisa difilmkan? Wah, keren nih. Insya Allah bakal difilmkan. Doakan aja supaya produser ngeliriknya ya, biar difilmkan. Kalau yang tadi itu cuman ilustrasinya aja, bikinan sendiri. Masih belum diajukan kan? Mbak Ari yang ajukan ya ke produsernya? Iya, masih diajukan dalam proses ke ini. Masih dalam pengajuan. Doakan aja supaya ceritanya bisa difilmkan. Iya, Jamilah di situ nanti insya Allah kan mau diajukan ke mana? Flankon Film kemarin di Rano Film. Katanya beliau ambil dari naskah-naskah beliau sendiri, jadi kami disarankan untuk menjumpai ke Flankon Film. Begitu. Jadi kebetulan waktu itu Flanko yang lagi cari film-film horor yang berlatar belakang di daerah-daerah Nusantara. Seperti apa yang sekarang lagi denar itu desa KKN Desa Penari itu. Nah, seperti itu. Ada Bumia Jamila, bisa Bumia kasih info sedikit? Buliana izin Bu ya, Mia Jamila untuk ngasih info sedikit. Oh, boleh silakan. Tadi takutnya ada yang bertanya, tapi boleh silakan Mbak. Bu Mia, mangga. Tadi Bu Ari sudah menyampaikan ya, jadi cuma menambahkan aja tadi memang lakon film itu, gitu. Jadi mereka yang akan menseleksi itu. Kita ajukan saja ya Bu Ari ya.
Iya, iya Bu. Itu nanti kita ajukan ke Flanco atau ke Bang Rano juga bisa Bu. Terserah nanti mau yang mau itu sendiri. Kemarin Bu Erni gimana Bu Erni? Iya itu namanya Falcon Film. Oh, Falcon. Falcon Film. Iya. Falcon Film itu mencari naskah-naskah untuk film, naskah-naskah yang menarik gitu. Nah, sepertinya karya Mbak Kansa ini sepertinya menarik kan. Nah, mau dicoba untuk diajukan. Nah, enaknya kan setelah ada pertemuan ini supaya lebih jelas ya. Saya dengan Bu Mia ininya, yang kasak-kusuknya. Tim humasnya. Dengan Bu Mia. Iya, mencoba. Tim warawiri. Iya, betul. Warawirinya. Iya, nanti kan kalau dari rekan-rekan semua, misalnya punya cerita menarik, boleh aja nanti ya diajukan ke ini dulu, ke CPP dulu, ke CPP terus diterbitkan. Nah, setelah diterbitkan kan nanti diajukan tuh novelnya sudah berupa buku. Nanti mereka yang bikin naskah gitu. Atau kita kalau punya naskah udah bisa bikin naskahnya lebih bagus lagi, tinggal diajukan nanti diedit di sana gitu. Ya, bagus. Begitu ya. Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Liana, Bu Liana, Bu Erni, Bu Mia, makasih. Makasih banyak. Iya, makanya di grup kita juga ya Mbak ya, kalau ada tulisan-tulisan atau karya-karya mengenai yang mengangkat daerah, kita boleh share di grup supaya tahu juga ya. Selain ya, itu benar, juga siapa benar. tahu dilirik, ada yang melirik, wah ini seru, ada yang japri untuk meneruskan naskahnya ke dalam bentuk novel gitu ya Mbak ya. Iya benar. Lagian ini memang lagi dicari-cari untuk difilmkan itu legenda-legenda atau sejarah-sejarah dari daerah-daerah Nusantara. Ayo semangat semua. Semangat nulisnya. Nah itu kadang-kadang magernya itu Mbak Kansa yang sulit untuk merobohkan magernya itu. Iya, memang benar. Oh iya, untuk ke pengiriman ke CPP sendiri itu kalau untuk setelah kita menovelkan kemudian akan maksudnya mengajukan, apakah kita harus menyiapkan skrip dari naskahnya itu sendiri, maksudnya naskah novel, atau kita sediakan skripnya langsung? Mbak Ari, bagaimana? Kalau apa itu yang untuk diajukan film, mereka minta novelnya yang dibawa ke sana. Karena mereka punya tim sendiri yang akan mengubah skripnya. Oke. Yuk yang bisa nulis horor yuk nulis yuk. Urban Legend kita angkat ke layar lebar. Tidak cuma horor ya, yang menyangkut sejarah, insya Allah legenda akan, mungkin ya Mbak ya. Legenda daerah gitu. Legenda daerah, sejarah daerah, yuk sejarah Nusantara boleh diangkat, kebudayaan. Nah itu yang lagi banyak dicari. Kalau untuk tema moral sendiri bisa nggak Mbak Ari? Ya Bu Erni. Ini sebetulnya kalau sudah bisa bikin naskahnya itu lebih baik, ada novelnya, terus kita sudah bikin naskah, paling naskah gitu. dasar ya. Jadi mereka sudah lebih baik gitu. Maksudnya begini bisa. Gitu. Nanti mereka akan ini kalau perlu direvisi ya direvisi. Tapi karena mereka kan terima naskah dan dari sebuah novel gitu. Oh ya begitu. Oh jadi gini, misalnya novelnya udah jadi. Kalau yang bisa menjadikan naskah film sekalian, yaitu skripnya sekalian, bisa langsung bikin skripnya sekalian gitu. Iya, diajukan naskahnya. Oke. Oke. Nah itu Bu Erni yang langsung tahu ya, karena yang kerja di lapangan Bu Erni sama Bu Mia. Jadi saya hanya informasinya juga dari beliau berdua. Jadi apa-apa masalah perfilman gitu nanti Bu Erni sama Bu Mia yang itu, yang lobby ke sana ya. Kemana-mana beliau berdua. Mudah-mudahan ini bisa langsung goal ya Mbak ya. Amin. Doa semua. Siapa tahu mulai dari Mbak Kansa atau teman-teman yang lain, siapa tahu yang duluan yang mana ya.
Iya benar. Amin. Semangat Kami yuk. insya Allah ada 3 novel ya Bu ya kemarin yang kita ajukan ya. Iya, yang 3 novel, Ketua BEM sama ini apa namanya Hinerege apa ini? Nah itu kayak bahasa Belanda tuh. yang bahasa Belanda itu. Itu Ibu Aisyah, sama Ibu punya Aisyah. Mbak Kansa kan ya, 3 novel. Ya, mudah-mudahan 3-3-nya juga ya. Amin, semoga 3-3-nya lolos. Biar semangat, ayo. Siapa lagi yang mau menyusul? Yuk, kita nulis. Ayo nulis mulai dari sekarang ya Mbak ya, nggak bisa dinanti-nanti ya. Assalamualaikum Kansa. Assalamualaikum Diana. Iya, silakan ada yang nanya lagi. Mau bertanya nih sama Bu Mbak Dede. Kansa. Iya, boleh. Perkenalkan ya Mbak Kansa, saya Budiana Hasanah. Berdasarkan awal, memang saya masih awam ya untuk menulis sebuah novel gitu. Langkah awalnya itu bagaimana Mbak? Untuk memulai kita membuat sebuah novel itu apa saja langkah-langkah yang mesti kita persiapkan gitu sehingga terjadi sebuah cerita gitu ya, membuahkan sebuah buku dan cerita di novel tersebut. Nah, pertama tuh kita harus tahu mau bikin cerita apa atau genrenya apa. Misalkan mbaknya itu mau bikin genre religi, romance. Terus untuk pertama kali kan kita bikin harus menemukan idenya dulu ya, idenya. Setelah itu kita bikin judulnya. Terus setelah judul itu kan ada subjudul tuh. Seperti untuk yang novel itu kan misalkan judulnya apa, terus untuk part 1 subjudulnya. Kita harus dalam setiap bab itu kan kita bikin apa itu namanya? Lupa aku namanya. Soalnya nggak pernah bikin kayak gitu kalau nulis. Biasanya kalau mereka yang lain tuh bikin outline-nya. Outline-nya tuh biasanya harus dibikin tuh buat yang mau nulis. Misalkan Timeline mungkin, timeline. Outline apa timeline? Timeline mungkin, bukan outline. Kalau online outline ya? Kalau outline itu untuk akhir kita membuat novel itu baru outline. Timeline. Kalau setahu saya ya Mbak, outline itu tuh garis besar cerita gitu. Iya. Mulai dari penokohannya, dari keseluruhannya dirangkum di situ. Iya, garis kan besar cerita adalah outline. Pakai outline kan biasanya. Iya. Nah, bagi mereka yang itu kan pakai outline. Kalau diriku nggak pernah pakai outline. Langsung setiap ada ide langsung tulis, setiap ada ide. Cuman untuk satu part itu ditulis secara garis besarnya dulu. Nanti kan kita kembangkan lagi. Dari garis besarnya itu kan kita kembangkan sampai satu part. Selanjutnya kayak gitu lagi. Oh, iya. Iya Mbak Kansa. Jadi secara garis besarnya ya Mbak ya. Dituangkan di dalam tersebut. Iya. Kalau bisa tuh biasanya di kertas ya. Biar kita ingat. Misalnya untuk part 1 pertemuan ini sama ini di mana. Terus kita kembangkan lagi. Cuman garis besarnya aja setiap babnya itu. Oh, gitu. Ya. Oke, baik Mbak Kansa. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Dede dari mana nih? Dari Tangerang ya? Iya, betul dari Pagedangan, Tangerang. Iya, Tangerang. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ngatinem dipersilahkan. Ibu Ngatinem. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama untuk Mbak Kansanya, istilahnya gini ya, semua ceritanya itu benar-benar cerita horor atau mistik gitu ya,
Jadi apakah itu bisa dibilang fiksi atau non fiksi, Mbak? Atau kayak mana itu, Mbak, ceritanya? Itu pertanyaan pertama. Yang keduanya, pertanyaan ditujukan kepada Mbak Kansa sama panitia pelita serta CPP atau admin. Gimana kelanjutannya? Apakah kita jadi kolaborasi menulis horor? Karena tadi ada, mohon maaf, ada sedikit mati lampu, jadi barangkali ada terputus tadi hubungannya. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceritanya non fiksi atau fiksi, kalau diriku ngambilnya fiksi aja. Takutnya kalau non fiksi itu kan harus sesuai dengan apa yang dialamin. Itu non fiksi. Kalau fiksi itu kan bisa kita bumbuin cerita-ceritanya, atau kita referensi dulu dari cerita yang lain, kita gabungkan. Jadi kalau mau nulis itu diriku ngambil yang amannya aja, fiksi. Walaupun ada cerita nyatanya di dalam buku-buku maksudnya dalam cerita-cerita ini, misalkan kayak gini kan banyak cerita nyatanya, seperti Mertua Sana itu kan banyak cerita nyatanya. Cuman ya fiksi aja. Kalau fiksi bisa dikembangkan mungkin ya, tapi tidak keluar dari pakem mungkin gitu ya, Mbak. Iya, biar bisa dikembangkan secara luas lagi. Untuk nulis bareng gimana, Mbak? Kalau nulis bareng bukan cuma horor itu, Bu. Temanya gini, Bu Ngatinem ya, temanya itu dari daerah kita masing-masing. Jadi boleh horor boleh, tentang sejarah boleh, legenda boleh. Begitu. Jadi tidak hanya pada gender horor aja. Gendernya bebas gitu ya. Cuma temanya yaitu cerita dari daerah masing-masing begitu. Ya Mbak ya. Sepertinya grup pelita juga udah lama vakum nih Mbak, nggak ada yang share-share tulisan. Bagaimana nanti Mbak Ari mungkin takutnya dengan kesibukan jadi mager, untuk menghilangkan mager tersebut kita bisa merefresh lagi, sharing lagi Mbak Ari atau Mbak Kansa atau siapa aja, untuk supaya tidak menghilangkan mager itu gitu, atau kita untuk memulai menulis ini nih harus misalnya outline atau yang tadi Mbak Ari jelaskan. Jadi kita boleh. tahu Nanti untuk, kita mulai diulangi lagi gitu Mbak, diulang lagi, merefresh lagi. Baik, nanti mulai lagi ya. karena ada anggota baru juga ya. Jadi kemungkinan nanti kita mulai lagi bagaimana kiat-kiat menulis. Kiat-kiat awal menulis bagaimana, terus bagaimana agar menulis itu tidak mager, terus tip-tip menulis itu apa. Di sini ada pakarnya yang luar biasa, Ibu Iim Kamila. Ya baik, nanti boleh nanti Mbak itukan lagi aja jadwalnya oleh panitia ya Mbak ya. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Kansa. Mungkin dari teman-teman yang lainnya masih ada pertanyaan kepada Mbak Kansa, dipersilahkan. Ada pertanyaan lagi buat yang lainnya? Dari Ibu Sulasmi silahkan, dari Bekasi STBA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak yang pengen ditanya ya. Sebetulnya kan saya itu suka nulis itu dari zaman SMA. Biasa kan ya kalau masa-masa SMA kita masih banyak ide, kayaknya pikiran kita masih jernih yang pengen ini pengen itu, tapi sekarang itu udah mulai turun lagi semangatnya, tapi pas ketemu teman-teman yang suka nulis, terus yang suka baca novel, jadi timbul lagi keinginan itu, tapi masih kurang keberanian untuk publish gitu. Sama mulainya susah banget, karena
udah ada anak juga, kerja juga. Jadi gimana cara bagi waktunya ya Mbak Kansa ya? Biar dalam kesibukan kita, keterbatasan kita tetap bisa berkarya gitu. Misalkan nih Mbak Sulasmi pulang kerja, berakhir kerjanya kapan? Kerja itu kan 2 shift ya. Kalau pagi jam 8 sampai jam 4, jadi nyampe rumah itu jam 5 ya. Cuma biasalah pulang tuh udah super sibuk sama anak-anak, kadang-kadang jam 10 baru free. Tapi badan kita udah lelah, jadinya udah aduh, gimana mau nulisnya ya gitu. Nulisnya itu gini aja, kalau mau tetap berkarya itu misalkan kita mau bikin novel, kan sudah ada ide nih, ide ceritanya atau apa. Nah, untuk satu bab itu mungkin bisa ditulis 1/4 dulu. Kan kita kan sibuk, jadi sedikit-sedikit lah kita nulisnya dulu. Terus nanti kalau misalkan udah full satu part itu kita baca ulang lagi. Biar gimana ya? Biar mungkin ada yang takutnya nanti ada yang plot hole atau apa yang cacat logikanya itu kan bisa kita baca ulang untuk satu part. Nanti kalau sudah misalkan udah oke dalam satu part itu baru kita posting. Biasanya kan kita posting di mana, Mbak? Mbaknya sering nulis di mana? Di KBM? Belum pernah. Jadi belum pernah. Dulu saya pernah mau nulis di Noveltoon. Cuma Noveltoon itu kan kadang saya bacanya juga bahasanya malu gitu kan. Saya untuk baca aja Masya Allah bahasanya pada begini banget gitu kan. Akhirnya saya udah mulai nulis berapa halaman, saya hapus lagi, saya hilangin lagi. Bahkan udah uninstall gitu kan. Udah gitu sekarang saya coba buka lagi di Vijo novel, lumayan lah bahasanya masih ada yang religinya, terus bahasanya yang pantas untuk kita baca gitu kan. Jadi saya tertarik lagi untuk mulai nulis, tapi pas di KBM, karena kadang saya baca novel juga di Vijo itu pakai ini ya, pakai suara. Jadi saya biar tahu alurnya aja, saya nggak baca sendiri, kadang-kadang saya sambil tidurin anak-anak gitu kan, terus kalau bahasanya yang nggak pantas didengar sama anak-anak saya matiin dulu gitu. Kalau diriku sering nulis di itu aja KBM Apps sama Joylada. Iya, itu kalau nulis di platform itu kita dituntut ya harus sekian waktu harus selesai gitu ya, atau gimana? Kalau di Vijo emang kayak gitu, tapi kalau untuk di Joylada sama KBM App itu terserah, itu platform paling mudah persyaratannya. Platform paling mudah itu persyaratannya. Kalau di Vijo itu kan kita harus up cerita sebanyak 5.000 ya. 5.000 baru ajukan kontrak. Terus nanti harus kejar daily. Kejar daily, terus itu yang bikin ribetnya. Kalau diriku nggak bisa nulis kejar daily, soalnya siang malam udah kerja. Siang malam kerjanya. Jadi nggak bisa ikutan daily. Kalau di KBM bebas, mau nulis kapanpun bebas di situ. Untuk menghasilkan cuan di KBM App itu tergantung yang unlock gemboknya, gembok cerita. Oh gitu. Saya juga kan udah download yang KBM, tapi saya juga bingung kenapa saya nggak bisa masuk. Maksudnya nggak bisa masuk ke akun saya. Jadi email saya itu selalu yang nggak bisa login. Makanya saya bingung kenapa ya KBM saya kok saya nggak bisa masuk gitu. Makanya mulai nulisnya saya nggak bisa. Kenapa? Punya nomor admin KBM? KBM App punya nggak?
bisa minta saya ada nomor adminnya. Nah, bisa di chat aja adminnya. Kita minta Ya nanti penjelasan sama admin. bisa chat saya ya, apa Mbak siapa tadi, Mbak Sulasmi ya? Iya. Resmi. Dengan Nanti Ibu bisa siapa chat ya? nanti saya kasih itu nomor adminnya. Di Pelita aja, Bu Sulasmi. Oh iya, Mbak kita Sulasmi ada gabung, di iya. Pelita? Ada di Pelita Iya. kah? Oh, oke lah. Belum ya, gabung aja di situ sama-sama belajar. Gabung di grup aja. Gabung di grup Pelita aja sekalian. Baik. Boleh. Nanti saya share di grup Pelita ya, adminnya KBM. Boleh. Soalnya kadang-kadang kan untuk memulai sebuah karya itu kayak harus ada pecutan dulu ya. Kalau nggak ada yang mecut kayak yang kok santai banget ya, kok nggak jalan-jalan gitu. Jadi dari kemarin tuh udah nulis, dapat 1 halaman, 2 halaman, hingga 3 halaman, berhenti lagi, ganti tema lagi, kan jadi nggak kelar-kelar gitu. Nanti share di grup Pelita, Bu. Nanti kita bisa saling sharing dan insya Allah nanti berlanjut tulisan Ibu ya. Oke, mudah-mudahan amin ya Bu ya. Ya, tadi kata Mbak Kansa harus percaya diri. Kita sama-sama untuk belajar percaya diri ya. Insya Allah di Pelita kita akan memfasilitasinya. Dan langsung bisa ke penerbitnya ya. Nah, betul Bu Evi. Ngeling gitu. Ngelik ya. Ya, terima kasih Bu Sulasmi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan melalui chat lagi dari Bu Iim. Sejauh mana edukasi yang bisa kita berikan pada masyarakat dari cerita horor? Silakan Mbak Kansa. Apa ya? Untuk mengedukasi masyarakat itu apa ya? Kalau bentar, bingung saya menjawabnya. Intinya hanya mitos kali ya? Iya, intinya betul kali ya. Iya. Mitos sama horor beda mungkin ya Mbak? Atau sama saja? Beda. Kalau saya kan udah baca itu ya, Mertuaku Sandah. Kalau yang saya ambil dari situ, itu kita gini loh, sebagai seorang mertua itu juga harus adil antara menantu sama anak sendiri. Jangan karena dia itu anak sendiri salah, terus tetap aja dibenarkan. Dan kalau benar, apalagi ya benar ya, salah aja dibenarkan. Nah, kalau dari cerita horornya tersebut bagaimana nih Mbak Ari? Dari cerita horornya itu apa ada edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat? Kalau itu? Cerita horornya itu ya kita sebagai orang kalau kita berbuat keburukan pastilah itu akan menimpa hal-hal yang buruk juga, seperti itulah edukasinya. Jadi kita kalau bisa itu berbuat selalu baik, seperti itu kalau yang saya ambil sih ya. Kalau gitu yang ya? lain kurang itu juga, kalau masing-masing orang cara pandangnya berbeda-beda dalam menyingkapi sebuah karya cerita horor. Ya. Betul. Kita serahkan kepada masyarakat kembali ya. Iya. Penilaiannya seperti apa. Tapi intinya di situ juga mungkin ada edukasi yang untuk masyarakat juga ya. Tadi kata Mbak Ari sampaikan, bersikap adil mungkin ya Mbak Ari ya, salah satunya kepada anak maupun menantu gitu ya. Iya. Baik, ada lagi. Dengan kesetiaan. Oh gitu ya. Iya. Kan pasangan itu harus setia lah. Kan ini mertua sana ini kan gara-garanya suami nggak setia. Dia punya simpanan di luar sana. Sedangkan yang istrinya kan di kampung. Suaminya ada di kota. Jadi kan mereka berpisah. Karena suaminya kan ada kerjaan di kota, yang jadi sandahnya ini kan dia di kampung karena melahirkan. Nah, jadi di kota itu suami punya simpanan. Sandah itu nama orang ya Mbak ya?
Sanda itu nama hantu. Oh, Nama hantu. Kira mau orang dalam cerita tokohnya itu nama ya. hantunya. Oh iya iya iya. Seperti kuntilanak, pocong, kan itu ada Oh, namanya. kalau di Kalimantan namanya Sanda. Iya. Mungkin sebagian orang ada yang percaya, ada yang tidak juga mungkin ya Mbak ya. Dengan Iya, cerita-cerita sebenarnya. itu. Tapi kalau di Kalimantan terakhir seseorang itu jadi sanda, yaitu yang 2011 tadi, itu terakhir jadi sanda. Sebelumnya pernah juga waktu masih kecil dulu, masih SD kalau nggak salah, di Kalimantan ini banyak loh yang jadi sanda. Dulu itu banyak jadi sanda. Nah, itu mitos atau benar itu? Benar. Ceritanya benar. Makanya kalau sanda ini namanya kan hantu legendaris dari Kalimantan. Oh gitu. Kisah legenda, Bu. Kisah legenda, Ya, kita kan nggak tahu apakah itu benar atau Iya. salahnya. Kalau legenda kan kebanyakan mitos juga ya, betul Ya, apa. kebanyakan Cuman kan mitos. cerita, kalau legenda itu cerita dari turun temurun kita, dari nenek moyang kita ya. Apakah Yang saya tahu. Kuyang itu Mbak Kansa ya? Kenapa? Kenapa Pak? Apakah sejenis kuyang itu? Bukan. Kuyang itu kalau di sini apa ya namanya ya? Pulung. Kalau Sejenis kita itu, kuyang. kalau kuyang itu kan biasa penanggal ya, penanggal. Ya, kalau kuyang itu kan kepalanya aja. Kalau Iya. ini kan seperti kuntilanak. Oh gitu, saya kira seperti itu. Kuntilanak. Iya, kalau kuntilanak itu kan biasa aja kan wajahnya. Kalau sandah ini wajahnya lebar, besar. Sebelum dia meninggal pun duluan jadi sandah katanya. Misalkan nih, dia kan sedang sakit, tapi sedang sakit ini kan dia tidak bisa kemana-mana, tapi dia akan jiwa hantunya itu loh mengganggu warga sekitar. Padahal orangnya ada di rumah. Makhluk apa ya itulah. Mungkin kalau dalam Islam bisa dibilang korin ya. Ya benar. Menyerupai raga yang asli gitu. Jadi sebenarnya sih kalau aku menanggapi apa tadi ya, sejauh mana edukasi yang bisa kita berikan pada masyarakat dari cerita horor itu sepertinya banyak ya Mbak Kansa gitu. Di cerita horor ini penulis itu lebih bisa meliarkan pikirannya. Meliarkan itu bukan berarti kita berbahasa vulgar ya, enggak. Iya. Saya sendiri garis besar sebagai seorang penulis horor menyelipkan beberapa pesan atau istilahnya pesan moral di dalam sebuah cerita. Nggak ada tulisan yang tidak memiliki pesan, itu nggak ada. Iya, benar itu. Mungkin kalau untuk cerita horor itu memang mistis itu nggak semua orang percaya. Mistis itu pertama tidak pernah bisa dilihat, nggak semua orang bisa melihat, nggak semua orang bisa merasakan. Tapi dari cerita horor ini masih banyak edukasinya, seperti pertama yaitu tadi lebih bersikap lebih adil, selalu berhusnuzon gitu, segala sesuatunya harus mempertimbangkan langkah ke depannya. Mungkin kayak gitu sih ya. Jadi cerita horor, gore dan cerpi dan lain-lain itu tuh setiap penulis pasti memiliki pesannya sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aimi atas tambahan penjelasannya. Baik, para peserta, teman-teman lainnya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mbak Kansa ada mau yang disampaikan untuk apa ya? Yang 7 giveaway itu? Giveaway. Oh, nanti itu bisa di-share di grup aja mungkin ya sama admin. Apa dipilih oleh Mbak Kansa sendiri? Ini aja, jadi nanti Mbak Kansa yang milih di sini siapa aja yang beruntung gitu kan.
dari peserta tadi. Nah, nanti tinggal kita mintain alamat sama nomor WA-nya aja gitu, Bu Liana. Dari yang bertanya mungkin atau dari yang bagaimana? Silahkan Mbak Kansa. Semua ke Mbak Kansa. Apa ya kita? Dari yang aktif ya? Oke, kan ada 7 ya? Ada 7 Mbak tadi Ari. yang Iya, Mbak, bertanya. ada 7. Iya, ada 7. Bertanya ada 5 orang yang aktif, lumayan juga. Tadi ada 1, 7. Ada mungkin 7 ya, Bu Mega. Tadi Bu Mega nyatet sih. Ada yang 7 nyatet orang. 7. Untuk hadiah giveaway-nya ada yang ini, mitos, surrogat mother, sama mantra. Ya, itu Mbak Kansa aja nanti yang menentukan bukunya mungkin ya. Nanti kita akan di-share mungkin untuk pengumuman yang mendapatkannya. Bu Mega mau sekarang atau di grup, silahkan Bu Mega, atau ada tambahan pengumuman mungkin sebelum acara kita hari ini ditutup. Bu Mega silahkan. Bu Mega mana ya? Tidak ada Mbak Ari, ada pengumuman tambahan tidak Mbak? Pengumumannya hanya itu aja Bu. Nanti ada ini apa kelanjutan dari event Mbak Kansa ini akan kita lanjutkan ke antologi ya, antologi nulis bersama Kansa Azhara. Silahkan yang memiliki teman, diajak teman-temannya untuk ikutan gabung menulis, gratis ya, free. Cuma nanti bagi peserta wajib membeli hasil karya masing-masing ya. Seandainya ada dua judul cerita peserta yang mengirimkan 2 judul, maka wajib membeli 2 buku, 2 judul bukunya ya. 2 buku gitu maksudnya, 2 buku. Terus selanjutnya lagi insya Allah nanti Maret kita akan adakan peringatan ulang tahunnya Pelita ya yang pertama. Nanti kita akan ada event juga. Mohon doanya, kita akan kembali berkolaborasi dengan Bintang. Bintang di sini kita lagi cari nih ya Ibu-ibu ya. Kemarin diajukan oleh Pak Rono Karno untuk Bunda Yesi Gusman, tapi kelanjutannya kami belum menghubungi beliau lagi. Kemarin itu soalnya lagi sibuk, jadi mohon maaf terlebih dahulu, tapi insya Allah tetap kita akan adakan event menulis bersama Bintang, karena ini simbol dari Pelita ya, dari Pelita itu event terbesarnya yaitu menulis bareng Bintang ya Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Nah itu aja pengumuman dari saya, mungkin ada tambahan dari Bu. Oh iya gini, yang memiliki buku yang tersimpan bolehlah ya teman-teman yang masih punya naskah belum diterbitkan, bingung cari penerbit, silahkan untuk diterbitkan ke CPP. Oh iya Mbak, satu lagi Mbak, untuk cernak nih masih ada slot lagi. Oh ya, cernak bagi yang pingin bergabung untuk antologi cernak. Cerita anak ya teman-teman ya, silahkan untuk menghubungi Ibu Mega Maharani atau Bu Liana untuk kelanjutan sebagai peserta berikutnya ya. Iya, karena kita masih ada slot untuk penulis cernak. Ini boleh tentang fabel, cerita anak atau lainnya ya Mbak ya. Kalau informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya atau Ibu Mega. Kemudian ini ada satu lagi dari siapa ini, ada yang bertanya, Amatul Safi, apakah antologi bersama Mbak Kansa ini temanya horor? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ari bahwa temanya lebih kepada legenda atau cerita legenda daerah masing-masing. Sejarah masing-masing. Ya, legenda lebih ke legenda mungkin ya Mbak ya. Lebih ke legenda. Boleh legenda. Yang belum diangkat oleh umum sepertinya ya Mbak ya. Belum diangkat tapi sudah ada di daerah masing-masing, mungkin pastilah ada legendanya. Iya, benar.
seperti kayak kisah Loro Jonggrang kayak gitu. Cuma Ya, itu sudah kan kalau terkenal ya. Loro Jonggrang itu kan udah terkenal nih. Nah, kita cari yang benar-benar di pelosok gitu. Apa ya yang belum diangkat? Apa yang orang belum tahu gitu. Seperti itu. Atau pengalaman pribadi kita sendiri ada, oh di kampung kita ini setiap tahun ada kendurianan ini dalam acara ini, panen raya atau apa. Nah, itu bisa diangkat untuk cerita. Boleh seperti itu. Iya. Nah, itu. Siap-siap saja Jadi ya. temanya apa? Gendernya bebas, temanya cerita di daerah masing-masing. Ya, cerita daerah ciri khas ya, sebagai mau horor, mau legenda, mau mitos, mau apa. Pokoknya Mbak ya, bebas itu ya Mbak. Nanti Iya, mungkin kita bebas, ada bebas. pelatihan dulu untuk menulisnya Mbak. Sepertinya kita supaya terlatih juga nih antara ide, tangan, dan istilahnya mah yang menghapus mager itu. Ya, nanti kita akan ada pelatihan cerpen ya. Kalau ini kan masuk ke cerpen ya, ke cerpen. Nanti insya Allah akan saya itu adakan pelatihan cerpen, menulis cerpen terlebih dahulu sebelum memasuki kolaborasi sama Mbak Kansa ini ya. Mbak Kansa, untuk terakhir kalinya ada closing statement mungkin Mbak? Buat kita semua semangat aja buat nulisnya ya. Ya, semangat. Semangat nulisnya, semangat. Lawan kemageran. Nah, percaya betul. diri penuh. Jangan takut bersaing sama yang lain. Karena tulisan kita pasti ada pembacanya. Insya Allah, ya. Makasih Mbak. Tadi ada 3 poin ya Mbak ya. Semangat, malas, lawan kemageran, dan harus percaya diri mempublikasikan karya kita di grup-grup, misalkan di grup kita yang sudah ada grup pelita ini. Ya, terima kasih Mbak Kansa atas waktunya. Mbak Ari, terima kasih juga tim CPP dengan tim CPP-nya dan pelitanya. Terima kasih Mbak Ari. Ada lagi yang ingin disampaikan atau kita cukup sampai di sini? Sudah Bu, cukup sampai di sini. Mungkin Bu Erni sama Bu Mia ada tambahan pengumuman, bersilahkan. Pengumuman silakan Bu Erni. Dari saya cukup. Cukup ya. Ibu Ngatinem ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya lagi? Sepertinya masih raise hand. Iya, Ibu. Minta waktu sebentar aja Ibu. Boleh, boleh. Usulan kepada Mbak Ari, gimana kalau untuk ulang tahun pelita ini kita menulisnya dengan bintangnya, untuk menutup kekosongan bintangnya Mbak Kansa aja, gimana? Mbak Kansa udah sendiri Bu, ini Mbak Kansa sendiri, ini event Mbak Kansa emang ada. Nah, kalau untuk yang tanggal 3 nanti kita udah persiapkan bintang itu, kayaknya Bunda Yesi Gusman itu kita tetap akan lanjut, kita rayu akan kita lanjutkan ke beliau nanti. Jadi itu udah simbol apa ya, pelita ya Bu Ibu, peserta teman-teman semua ya. Simbol pelita itu kita dengan orang yang ada di TV gitu, atau kita orang terkenal gitu, seperti kayak kemarin itu sama Bu Sinta, Gus Dur, sama Kang Edi Brokoli, nah pelawak ya, namanya komedian Edi Brokoli. Atau teman-teman pelita atau teman-teman lainnya memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh di daerahnya, boleh diajukan. Boleh juga ya diajukan. Diajukan ke kami, insya Allah kami nanti akan tebusi beliau-beliau. Ya. Itu aja. Itu aja. Gimana Bu Ngatinem? Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya Pelita bersama CPP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.